Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua dalam video pembelajaran kita kali ini. Di video kita kali ini kita akan belajar bersama-sama tentang jantung dan mekanisme peredaran darah. Jadi ada jantung dan mekanisme peredaran darah. Nah, anak-anakku semua, kita lihat gambar di samping. Nah, gambar di samping adalah gambar penampang jantung. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan. Kita gambarkan secara sederhana gambar di samping. Jantung terbagi menjadi 4 ruangan. Seperti ini. Yang atas ini disebut dengan serambi. Atau di sini disebut dengan atrium. Kemudian yang bagian bawah disebut dengan bilik atau ventricle. Nah, berarti ada serambi kanan, ada serambi kiri, ada bilik kanan, ada bilik kiri. Ada atrium kanan, atrium kiri, ventricle kanan, ventricle kiri. Nah, antara sisi kanan dan sisi kiri ini tidak bisa saling berhubungan. Nah, kalau antara serambi dengan bilik di sini ada katup. Antara serambi kanan dengan bilik kanan ada katup, namanya katup trikuspidalis. Sedangkan antara serambi kiri dengan bilik kiri ada namanya katup bikuspidalis. Nah, anak-anakku, jadi itu adalah skema tentang jantung. Baik, sekarang bagaimana darah itu beredar? Di sini saya akan buat sebuah gambar baru. Baik, saya akan gambarkan lebih besar di sini. Ini kita misalkan jantung kita. Maaf, saya cari warna lain. Oke, kita pakai hitam saja. Ini adalah gambar penampang jantung. Ini ada serambi kanan, ada serambi kiri, di bawah ada bilik kanan dan bilik kiri. Nah, pembuluh yang membawa darah atau mengedarkan darah itu terbagi menjadi beberapa jenis. Pembuluh ada beberapa jenis. Yang pertama adalah pembuluh nadi atau nama lainnya arteri. Bagaimana dia? Dia membawa darah keluar jantung. Kemudian yang kedua ada pembuluh balik atau disebut juga pembuluh vena. Dia membawa darah masuk jantung. Dan yang terakhir ada namanya pembuluh kapiler. Nah, pembuluh kapiler ini dia adalah kelanjutan dari pembuluh nadi atau pembuluh vena yang mengecil, yang berhubungan langsung dengan sel-sel tubuh. Jadi kalau kita ibaratkan pembuluh nadi dan pembuluh vena ini seperti jalan raya, nah kalau pembuluh kapiler ini adalah jalan-jalan yang lebih kecil, nah, sambungan-sambungan yang lebih kecil dari pembuluh nadi maupun pembuluh vena. Jadi ketika akan
masuk ke sel tubuh, maka pembuluh nadi ini akan ukuran pembuluh nadi maupun pembuluh vena ini akan mengecil. Nah, pembuluh darah yang kecil ini disebut dengan pembuluh kapiler. Nah, bagaimana darah itu dia beredar? Di sini ada paru-paru. Dan di bawah di sini saya ibaratkan adalah sel tubuh. Nah, yang pertama kita startnya mulai dari ini paru-paru. Nah, jadi darah dari paru-paru masuk ke serambi kiri. Berarti ini adalah pembuluh apa? Berarti dia adalah pembuluh. Berarti dia adalah pembuluh vena. Nah, karena dia dari paru-paru ke jantung, maka pembuluh vena ini kaya akan oksigen. Ini mengandung hemoglobin yang mengikat oksigen. Di sini ada oksigen. Nah, kemudian darah dari serambi kiri diteruskan ke bilik kiri. Nah, setelah dari bilik kiri, darah akan keluar dari jantung menuju ke sel tubuh. Karena keluar dari jantung, dia disebut dengan pembuluh arteri atau pembuluh nadi. Nah, darah ini masih membawa oksigen. Nah, setelah sampai sel tubuh, maka oksigen akan diberikan ke sel tubuh. Kemudian ganti, sel tubuh akan memberikan CO2 kembali ke darah. Sehingga di sini dari sel tubuh darah masuk ke serambi kanan. Maka dia adalah pembuluh vena. Karena dari sel tubuh masuk ke serambi kanan, maka pembuluh ini kaya dengan CO2, membawa CO2. Nah, setelah itu darah dari serambi kanan diberikan ke bilik kanan. Kemudian dari bilik kanan darah akan dialirkan menuju ke paru-paru. Ini adalah pembuluh nadi dan membawa CO2. Nah, di sini CO2 diberikan ke paru-paru. Kemudian CO2 dikeluarkan lewat pernafasan, menghirup udara lagi, oksigen masuk, diberikan ke serambi kiri, bilik kiri, seluruh tubuh, serambi kanan, bilik kanan, paru-paru. Berputar seperti ini terus. Ini adalah model peredaran darah manusia. Nah, kemudian pembuluh nadi maupun pembuluh vena yang berhubungan dengan paru-paru ini diberi istilah, ditambahi dengan istilah pulmonalis. Jadi ini adalah nadi atau arteri pulmonalis. Kalau ini adalah vena pulmonalis. Sedangkan yang keluar menuju sel tubuh, arterinya ini disebut dengan aorta. Kenapa disebut aorta? Ini adalah pembuluh yang besar, jadi arteri yang besar. Kemudian yang masuk ke seluruh tubuh, venanya disebut dengan vena cava. Nah, jadi kita lihat gambar kalian. Nah, di sini ada arteri pulmonalis, berarti arteri yang menuju ke paru-paru. Ada vena pulmonalis, yaitu vena yang menerima darah atau membawa darah dari paru-paru masuk ke jantung. Ada aorta, mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh, dan ada vena cava, membawa darah dari seluruh tubuh masuk ke jantung. Jadi karena peredaran darahnya seperti itu,
Nah, seperti itu. Maka sistem peredaran darah pada manusia disebut dengan sistem peredaran darah ganda. Nah, disebut juga dengan sistem peredaran darah ganda. Kenapa? Karena darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Mana? Dari paru-paru 1 masuk jantung, keluar ke seluruh tubuh, masuk lagi ke jantung, kemudian kembali lagi ke paru-paru. Berarti dalam 1 kali siklus darah melewati jantung sebanyak 2 kali. Maka disebut dengan peredaran darah ganda. Nah, maka ada peredaran darah kecil. Ini yang dari mana? Peredaran darah kecil itu adalah yang dari bilik kanan ke paru-paru, kemudian masuk ke serambi kiri. Kemudian ada peredaran darah besar. Ini yang mana? Yang dari bilik kiri ke seluruh tubuh dan masuknya ke serambi kanan. Jadi bilik kiri, paru-paru, serambi kiri. Jadi bilik kanan, paru-paru, serambi kiri. Biliknya kanan, serambinya kiri. Biliknya kiri, serambinya kanan. Ini adalah alur dari peredaran darah manusia. Jadi itu anak-anakku semua, mekanisme peredaran darah pada manusia sangat mudah, insya Allah mudah dipahami. Kita ulangi lagi bahwa darah dari paru-paru yang kaya oksigen ini akan dibawa oleh vena pulmonalis menuju ke serambi kiri. Kemudian dari serambi kiri diberikan ke bilik kiri. Dari bilik kiri darah dikeluarkan ke seluruh tubuh oleh pembuluh aorta. Dari seluruh tubuh darah membawa CO2 dibawa oleh pembunuh vena cava, masuk ke serambi kanan, diberikan ke bilik kanan. Kemudian dari bilik kanan darah yang kaya CO2 ini dibawa oleh arteri pulmonalis masuk ke paru-paru. Jadi itu saja anak-anakku yang bisa saya sampaikan dalam seri video pembelajaran kita kali ini. Untuk penjelasan lebih bisa kalian cari dari berbagai sumber belajar, baik dari buku maupun dari internet. Terima kasih anak-anakku semua, tetap semangat, tetap belajar, tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri video pembelajaran kita kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.